بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dimudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang diharapkan penuh barokah ini. Lebih-lebih tempat yang kita duduki saat ini insyaallah menjadi salah satu ladang dakwah kita dengan cara dimudahkan langkah kaki kita saja. Itu salah satu cara dakwah daripada diri kita masing-masing. Lebih-lebih kita yang terpaut hatinya untuk dalam setiap perbuatan penuh dengan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan ke zikir terlebih dahulu, marilah kita doakan kepada saudara kita umumnya yang belum bisa hadir bersama kita, entah itu sakit ataupun berhalangan. Kita doakan karena salah satu kita kewajiban mendoakan sesama muslim, khususnya Ibu Ria yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kepada para jamaah majelis zikir meminta tolong untuk kita bersama-sama kirimkan doa Al-Fatihah. Mudah-mudahan doa yang kita kirimkan mustajab. Lebih-lebih kita dalam keadaan ingin beribadah kepada Allah ala hadinihi wa amalin shalih ahli ridha illah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dusan fil jasad. Allahumma syafi bismillahil kafi bismillahil ma'afi bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim bi barakati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa melaksanakan kembali mujahadah atau majelis zikir yang diadakan sebulan sekali. Mudah-mudahan yang sudah hadir bisa lebih istiqomah kembali. Kemudian yang belum bisa hadir, yang belum tertarik untuk hadir, kita punya kewajiban untuk mengajaknya. Karena ini adalah kebaikan, maka ajaklah kebaikan ini khususnya orang-orang yang terdekat di sekeliling kita. Hadirin jamaah majelis zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bacaan zikir yang kita baca ini salah satunya diantaranya yaitu istighfar. Bacaan istighfar. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farjan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Ini Rasulullah yang berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja man lazimal istighfar, siapa saja orangnya yang memudawamkan
yang mengekalkan, yang istiqomah membaca istighfar kepada Allah, ja'alahu Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Niscaya Allah jadikan baginya sebuah jalan keluar di setiap kesempitan dan kesulitan. Masya Allah. Banyakin istighfar itu memberikan jalan keluar di setiap kesulitan yang akan kita hadapi. Kemudian wa min kulli hammin farjan, dan memberikan kelapangan dalam setiap kebingungan. Orang-orang yang hidupnya susah, sulit, banyak masalah, banyakin istighfar, karena Allah akan memberikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, bahkan dalam masalah rizki pun sulit rizkinya, banyakin istighfar kepada Allah, maka Allah memberikan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini ada sebuah cerita. Ada ulama dulu namanya Hasan Al-Basri. Masya Allah. Ada seorang jamaah, karena dia seorang syekh, dia datang kepada syekh tersebut. Wahai Syekh Hasan, guruku, saya ditimpa musibah. Musibah apa? Saya punya kebun tapi nggak pernah turun hujan, paceklik panjang, kering kerontang, kebunnya nggak hidup, sehingga ekonomi saya merosot. Kira-kira minta solusinya tuh. Masya Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada orang yang ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, ketika engkau tidak mengetahuinya. Padahal orang zikir itu duduk, astagfirullah, tapi orang punya masalah. Kering itu pohon, kebunnya kering, paceklik panjang, mintanya sama ulama. Masuk masalah perkebunan nanyanya sama ulama, nggak masuk akal, karena ulama bukan insinyur pertanian, tapi datang minta solusinya. Apa yang dikatakan Hasan Al-Basri? Akhiru istighfar, banyakin istighfar. Kamu pulang banyakin istighfar kepada Allah. Pulang. Ternyata balik lagi bilang alhamdulillah. Sekarang udah turun hujan, kebunnya sudah mulai subur. Masya Allah. Istighfar. Ada lagi jamaah datang ke Hasan Basri, nanya lagi, wahai guru, saya udah nikah, udah lama nikah. Ya kalau lagunya Roma Irama, 10 tahun sudah kita berumah tangga. Terusannya apa, Bu? Yang suka dangdutan harusnya hafal ini. Tapi belum punya anak, belum dikaruniai buah hati qurrata ayun. Wahai guru, minta solusinya. Syekh, minta solusinya ini gimana? Kenapa nggak minta sama Allah langsung? Nah, itulah gunanya guru. Apa yang dijawab Syekh Hasan Basri? Akhiru istighfar, banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Balik. Beberapa bulan kemudian mungkin flashback balik, bilang alhamdulillah ini udah datang berapa bulan. Masya Allah. Tuh. Ada lagi jamaahnya datang, wahai guru, saya punya tanaman, pohonnya hijau-hijau tapi nggak ngeluarin buah. Udah nanam pohon, udah gede, udah hijau-hijau subur, tapi nggak ada buahnya. Minta solusinya. Masya Allah. Itu masalah kebun kering kerontang, datang ke gurunya. Ini masalah udah ada pohonnya, udah ada kebunnya subur, tapi nggak ngeluarin buah. Minta solusinya, wahai Syekh, apa yang harus saya lakukan? Syekh Hasan Basri bilang, akhiru
bidzikri istighfarnya tuh. Apapun selesai masalahnya dengan istighfar. Tapi gak susah bilang istighfar. Buktinya harus diajak. Yang sebulan sekali aja ada yang tumbang. Sebulan sekali juga masih pegel-pegel, padahal duduknya nggak lama. Tapi kita yang duduk di sini, alhamdulillah, disehatkan, digampangkan langkah kakinya. Ini sebuah karunia, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira istighfar mustajab nggak, Bu? Kuncinya cuma satu, yakin. Kalau nggak yakin mau baca istighfar full 1 tahun tanpa henti, tanpa tidur, tanpa makan, tetap nggak mustajab. Jadi selain perbanyak istighfar, harus yakin bahwa istighfar tersebut dikhususkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, itu kan dulu wajar, yakinnya matang. Kita yang hidup zaman sekarang gimana? Ada lagi kisah penjual roti sama Syekh Imam Ibnu Hanbal. Imam Ibnu Hanbal. Imam Ibnu Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tahu nggak, Bu? Pak, Imam Syafi'i. Kita mazhabnya pakai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam kaula. Nah, kita sholat pakainya mazhab Imam Syafi'i. Dalam beribadah fikihnya kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kurang punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu sama ulama terkenal pada masanya. Tiba-tiba di usia tuanya punya keinginan besar. Tiba-tiba kalau kita mau udah waktunya pensiun, udah tua, waktunya istirahat, tiba-tiba punya keinginan ke Basra. Ya Allah, pengen banget ini ke Basra. Basra itu negara Irak. Tiba-tiba punya keinginan ke sana aja, kayak ada yang maksa ke sana. Padahal dia lagi nggak pengen. Tiba-tiba punya keinginan ke sana, menggebu-gebu. Akhirnya dia berjalanlah menggunakan kendaraan ke sana. Tiba di kota Basra, ada sebuah masjid. Karena dia musafir, dia kemalaman. Sampai dia maghrib nunggu waktu isya. Setelah waktu isya, karena dia musafir, tujuannya pun gak jelas, makanya dia ya udahlah bermalam di masjid ini saja. Nggak taunya marbotnya itu bilang, maaf Syekh, mohon maaf, tidak boleh tidur di dalam masjid. Saya musafir, pokoknya nggak boleh. Diusir. Ketika diusir, dia keluar sampai gerbang, marbot tersebut pulang, Syekh tersebut masuk lagi. Ya udahlah, kalau nggak boleh di dalam masjid karena dikunci, di depan masjidnya apa tuh namanya? Emperan masjidnya. Ternyata marbot melihat itu Syekh Imam Ibnu Hanbal, karena dia nggak bilang. Dulu kan nggak ada media sosial, jadi foto-foto ulama itu nggak tahu, padahal pengen rebutan itu kalau tahu sekarang. Misalnya ketemu Jokowi, wah pasti minta foto, minta selfie, minta apa aja, minta sepeda juga ada. Tapi Imam Ibnu Hanbal nggak begitu. Ulama dulu kan warajuhun luar biasa. Karena nggak bilang bahwa beliau ini Syekh Imam Ibnu Hanbal. Kalau tahu mah udah pasti sujud-sujud minta maaf, karena nggak tahu. Ketika itu melihat masuk lagi, marbotnya bilang, Syekh mohon maaf, nggak boleh tidur di masjid, tapi saya musafir. Pokoknya nggak boleh. Ditarik lagi, sekarang gerbangnya yang dikunci. Bayangin, ulama besar digituin, nggak tahu soalnya siapa. Akhirnya di seberang jalan tersebut ada penjual roti. Penjual roti lihat ada orang yang diusir dari masjid. Dia manggil. Setelah manggil, nginepnya di tempat saya aja. Dibawa masuk ke rumahnya. Ternyata penjual roti tersebut sedang ngadonin roti.
Setiap dia melakukan apapun istighfar. Masukin garam ke adonan roti, astagfirullah, 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 astagfirullah. Mencahin telur ke dalam roti, astagfirullah, 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 terus istighfar. Sampai Imam Ibnu Hambal penasaran lalu nanya, kenapa sejak kapan engkau melakukan banyak istighfar seperti ini? Semenjak saya memutuskan berjualan roti 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Istighfarnya 30 tahun yang lalu. Kira-kira kuat nggak, Pak? Kuat nggak istighfar? Setiap diamnya kita istighfar. Sampai nanya, terus dari hasil istighfar kamu Allah berikan apa aja? Penjual roti bilang, segala sesuatu hajat yang saya inginkan sama Allah dikabulin. Bukan karena dia jual roti ya. Jualan rotinya hanya ikhtiar. Apapun yang diinginkan Allah kabulkan, cuma satu yang dikabulin. Apa tuh? Saya itu ngefans. Saya itu mengidolakan Imam Ahmad bin Hambal, tapi saya nggak pernah tahu orangnya kayak mana. Nggak tahu yang diidolain yang kayak mana. Imam Ibnu Hambal yang ada di depannya nangis. Penasaran, Syekh, karena sebutan orang tua, wahai Syekh, kenapa engkau menangis? Saya baru sadar gara-gara engkau ternyata saya ditarik ke sini. Loh kok bisa? Engkau tahu siapa saya? Saya nggak tahu. Saya adalah Imam Ibnu Hambal yang ingin engkau temui. Masya Allah, nangis sejadi-jadinya. Berpelukan. Kenapa? Yang satu tiba-tiba punya keinginan ke sana, yang satu lagi gara-gara istighfarnya hajat yang belum dikabulin jadi dikabulin. Kira-kira ibu punya hajat apa aja? Jangan malas istighfar. Ini majelis zikir ini salah satunya banyakin istighfar, karena kita sadar kita ini cuma manusia. Ngerasanya gak punya dosa. Setiap manusia pasti punya dosa, termasuk yang di depan, yang ada di depan, ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin dosanya lebih banyak. Makanya saya punya keinginan bagaimana saya lebih manfaat, biar ngajak orang bareng-bareng bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam cuman ngelakuin satu dosa, dia diturunin oleh Allah dari surga ke dunia. Kita yang udah ada di dunia yang isinya banyak dosa, kenapa malas beristighfar? Makanya saya ngajak sebulan sekali bareng-bareng. Kalau sendirian istighfarnya malas, bareng-bareng mujahadah kepada Allah sebulan sekali. Mudah-mudahan yang sebulan sekali istiqomah, amin ya rabbal alamin. Yang belum hajatnya dikabulin, mudah-mudahan dikabulin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun keinginannya, kita zikir kepada Allah bareng-bareng, karena yang kita baca zikirnya itu enggak aneh-aneh. Enggak ada puasanya sampai 7 hari muti dan lain sebagainya, enggak. Kita istighfar, kita baca tasbih, yang itu yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah istiqomahkan, Allah dekatkan hati kita, Allah bersihkan hati kita sehingga kita bisa berada, dimasukkan nurullah dalam hati kita, sehingga langkah kaki kita penuh dengan cahaya Allah. Amin ya rabbal alamin.